Travelers, berjumpa lagi dengan saya Martina Rosa Dwi Lestari. Kali ini saya ada di Desa Kencana di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan salah satu orang yang memiliki usaha menjual sapi dan juga kambing. Dan menariknya, di samping saya ini adalah salah satu narasumber kita yang punya pengalaman yang ternyata merawat sapi dan kambing untuk dijual di Idul Adha itu ternyata butuh perjuangan. Tidak semudah kita membelinya, ternyata merawatnya juga butuh usaha, butuh waktu yang lama, dan juga taruhannya bisa nyawa. Kira-kira apa sih pengalamannya dan cerita-ceritanya? Nah, di samping saya ini sudah ada, kita kenalan dulu, Kong. Ya, halo Kong. Namanya Kong siapa, Kong? Pak Acep. Pak Acep. Nah, Pak Acep ini biasa disapa dengan Kong ya, Kong ya? Ya. Nah, Kong ini dia punya pengalaman yang baru-baru ini ya, Kong ya, terjadi ya, Kong ya? Diceritain nggak sih, Kong, katanya sampai ternyata bener nggak sih kalau misalnya merawat sapi itu taruhannya nyawa? Iya benar, benar, nyawa. Saya puluhan tahun lewat barang kebo kalau apa sampai baru saya juga sampai keramping begitu, namanya bahayanya gitu. Anak kepebusnya apa diempet-empet kan gitu. Iya. Jadi Kong ini udah berapa lama Kong jualan ngangon kambing, sapi dan kerbau? Ya udah hampir 10 tahun. 10 tahun lebih, yang udah gak saya 10 tahun. Karena mulai dari tahun 2020. Kalau gitu. Kerbau tadi malahan udah dari sejak tahun 60-an ya, Kong? Iya, tak kerbau malahan. Kerbau. Nah, abis itu terus pengalaman terakhir nih, Kong, katanya sampai terluka nih karena merawat sapi. Bisa diceritain nggak, Kong, kronologinya gimana sih? Ya, kalau merawat sapi mah ya sebenarnya mah ya kita namanya ngerawat artinya ya nggak kita pora-pora awaknya sapi nggak bagus. Gitu, kita giatin ya begitu ya, pokoknya penting kesehatan gitu, sama gangguannya sama penyakit dijebluk sampai dihajar sampai gitu, udah dah saya berhenti dah di situ dah, istirahat gitu. Ya kalau sekarang mah kita udah waras ya pengen miara lagi soalnya gitu, nggak kapok saya miara sapi mah gitu, ya. Jadi waktu itu Engkong ceritanya punya 4 ekor sapi ya, Kong ya? Sapi, dititipin sama orang atau punya Engkong sendiri sapinya? Dititipin sama orang. Dititipin sama orang. Sapinya jenis apa, Kong, tahu nggak? Limosin. Limosin tuh ya? Limosin semua. Waktu itu diserahkan ke Engkong nih waktu usia berapa, Kong, sapinya? Umur 7 bulan. Umur 7 bulan. Berarti kira-kira itu 7 bulan tuh berapa kilo sih, Kong, gedenya kalau ya sapi? Begitu kalau sapi, kalau ketimbang makan pan alam, sapi kalau ketimbang sekedar makan pan alam paling ukur 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal saat itu. Terus paling rendah ada kita 2-3 kintal daging gitu. 3 kintal daging. Habis itu setiap hari perawatannya diapain aja tuh, Kong? Nah, setiap hari makannya itu 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Mandi 2 kali, sore pagi. Udah segitu doang ya. Kalau lagi ada ya kita dapat umpan yang lain, singkong kalau apa tuh baru kita kasih. Saya kalau ampas mah kagak ada. Kalau kita pakai ampas rugi. Menurut ternak gede memang kita rugi. Kita mau udah alam dan umpan alam semua aja mah. Terus kemudian itu dirawatnya tuh setiap hari dikasih makan, mandiin, air di bak nggak boleh kurang, jangan dia minumnya dia gitu setiap hari. Terus sampai berapa tahun tuh, Kong, sapinya? Saya sampai yang saya rawat di samping yang ini sekarang sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun itu Kong rawat ya? 3 tahun. Sampai 3 tahun. 3 tahun dah ya. 3 tahun tuh ukurannya udah segede berapa tuh, Kong? Ya 3 tahun ukurannya itu tadi kalau sabang sampai bawa namanya di awak bagus, kita kasih ampas ukuran 1,8 kintal daging. Udah jadi 8 kintal ya? 1 ekor gitu. Terus kemarin katanya kejadiannya, Kong, ketika masih bulan apa tuh, Kong? Rawah, bulan Rawah. Ya, ada gangguan. Iya. Kalau Bang Tadiana mah saya tahan, kita pengen tahu dah. Ya habis kita gangguan, mau coba dogahan ngerawatin pada takutin. Ya udah kasihkan ke yang punya. Kronologinya bisa diceritain nggak, Kong? Waktu itu pagi hari kah atau siang hari atau lagi suasana mau ngasih makan? Nah, itu pagi hari mau mandiin sekitar jam 8
Saya mandiin, iya jam 8 udah lagi mandi begitu. Selagi megang ini megang selang, ini baru megang gosokan gitu. Nggak tahu itu saya ngondak begitu, nggak tahu itu tambang yang di sini yang ditancang ke tiang kendor, putus banget kendor. Jadi dia nggak hajar pala saya gitu. Iya ngejebluk pala ya udah saya usap begitu kagak berdarah timbang kempot doang nih. Saya usap lagi lah darah udah kemari-mari lah udah rame dah itu udah terus dah. Langsung warga desanya langsung ya udah kan orang apa yang penduk udah kan saya juga udah beda. Kira-kira kenapa sih sapi itu bisa menyeruduk padahal kan kong yang ngasih makan yang mandiin kalau sapi begitu nggak kenal sama orang lu siapa yang ngerawat lu siapa yang kalau sapi biasa dugul kenal sama orang. Kalau dia mah nggak ada benar. Saya udah dibilangin sama orang. Ya, Ajab kalau melihara sapi jangan begini, sampai begini nggak kenal sama orang. Ya emang benar. Tapi darahnya udah bercucuran langsung langsung dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit terus dijahit, saudara udah diserang sama dulu aja yang lain udah. Tunjukin kong di sebelah mana? Ini sebelah ini nih kita tahu nih udah. Jahitnya dijahit berapa tuh kong? 6 jahitan. 6 jahitan ya kong ya. Nah setelah itu terus gimana kong sama anak sama istri gitu masih boleh nggak sih kong untuk kayak merawat sapi karena kita kan udah terbiasa berinteraksi dengan hewan kan pasti kan ada kesayangan ada keinginan. Emang sayang kita merawatan bener merawatan sayang ya kita ada penyakit. Sekarang mah udah mulai sehat ya kita punya duitnya pengen lagi gitu. Tapi nggak ada kapok ya? Nggak kapok soal usaha mah kita nggak ada kapok ya mah benar. Jadi orang-orang juga harus tahu ya kong ya ternyata jualan sapi kambing nggak hanya ngasih makan nggak hanya mandiin tapi taruhannya bisa nyawa ya kong ya. Kong juga tadi katanya cerita punya temen juga tuh kong yang katanya sampai bertaruh nyawa sampai dia maaf ya kong yang meninggal dunia gitu karena merawat sapinya itu temen kong di mana? Di Sukabumi dia. Di Sukabumi ya kong ya. Begitu dia lagi mandiin juga begitu. Diempetkan jadi dia mandi ngempet lari ke samping orangnya diempetkan. Ya udah nggak ampun lagi susah ngeri sampingnya mati apa matinya ya. Jadi kadang juga orang juga harus menghargai usaha para ini yang punya usaha sapi sama kambing ya Pak ya. Iya. Kita sebenarnya kalau di usaha begitu mah kita nggak boleh meleng nggak boleh weah gitu. Iya. Kan sapi lagi ibaratnya lagi istirahat dulu ya. Ya udah. Sekarang ada engkong tahun ini jualan apa? Ya palingnya jualan apa? Kambing. Kambing ada berapa ekor kong? Kambing yang gede kan saya ada 4. Ada 4. Dan kambing lakinya ya. Ya udah kita jual itu dulu. Kalau misalnya lagi corona gini ada perubahan nggak sih kong? Kayak ngerawat kambingnya gimana nggak ada ya? Enggak. Kalau misalnya penjualannya ada perubahan nggak? Perbedaan nggak? Enggak perbedaan. Romana karena kalau kita ingat sekarang kambing harganya Romana naik gitu. Karena dari Jawa nggak turun. Bener sampai galapa gak mau ukuran mahal ini kalau ada sekarang. Kalau sekarang malah mahal? Iya, karena dari Jawa nggak turun. Oh dari Jawa. Kan dulu sampai banyak pun dari Wetan Jawa. Itu kiriman. Karena kan kagak ada. Jadi kalau misalnya dulu kira-kira berapa sebelum ada corona nih kira-kira berapa sih seekor kambing standar lah standar 3 juta 3 jutaan 3 juta 3,5 bagaimana standar kambingnya dah 3,5 juta ada kambing gede ya kalau sekarang kalau sekarang mana kambing lagi begini kalau yang gedean dikit udah 4 juta udah 4 juta ada kita udah. Tapi yang beli masih tetap banyak ya? Iya beli. Kalau yang beli mah banyak lah yang beli. Tetap banyak ya maupun berapa harga pun. Iya gitu. Para harga bentar pasaran apa ini. Sama pas nanti deket-deket ini ya, Kong. Pas tanggal mau Idul Adhanya malah rame juga. Yo itu yang rame mah itu udah. Masa mau Lebaran tinggal 2 hari 3 hari dah rame ya. Biasanya itu harganya malah dinaikin apa diturunin? Iya, terkadang ya harga mah begitu emang dimainkan sama tengkulak. Gitu ya. Iya. Zaman sekarang nih saya nih ukuran kita kambing paman ini 2,5 juta. Kalau masih agak sebelah kan 3 juta. Dan di situ baru kita perebut tawar ada apa yang pesisir gitu. Iya. Berarti adanya pandemi corona sama nggak ada nih berpengaruh juga ya sama berpengaruhnya barang nggak turun. Kemarin itu yang tadi tuh kadang itu situ
Kemarin dia jualin di sini 26 kambing gede-gede gitu. Kalau sekarang nggak jual, bang, saya ngejual kambing kemarin saya jualin 26. Sekarang masa belanja lagi 3 juta. Terus ada ini nggak Kong, tips-tips konsumen nih pada pembeli yang mau nyari kambing sama sapi yang sehat tuh kayak gimana sih Kong? Apa? Cara pilihnya kambing yang Ya. bagus, yang sehat. Iya kambing sehat lah di sini mau udah nggak dipilih-pilih udah saya kambing gede aja udah gitu. Paling nggak pasti ada. Kalau ada ntar dari desa ngontrol gitu, ngontrol waktu pemotongan. Apa barang sehat, apa nggak sehat gitu. Netral Travelers itu tadi jalan-jalan saya melihat-lihat peliharaan atau dagangan dari Engkong ini. Ada kambing dan juga mantan kandang sapinya. Sapi nggak ada. Kalau ini tuh sapi nggak ada. Terima kasih ya Kong ya Ya, atas cerita-ceritanya. sama-sama. Sampai jumpa lagi, semoga kambingnya pada laku Ya benar. Amin, dan nanti jualan sapi lagi. Iya, jualan sapi lagi. Ya sama-sama. Ini sapi apa, Tom? Sapi biasa. Bukan limusin ya? Kurang makan nih sapi udah 2 tahun baru segini. Tapi kalau 7 tahun di sini udah asap darah nih. Diambil rapet kan gitu asarin sampai ke sana keluar darah lagi. Jadi sampai berapa jahitan? 6.